Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Jumpa lagi dengan Ustazah Fitri hari ini di pembelajaran tematik subtema yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, jumpa lagi dengan Ustazah Fitri di tematik hari ini, yaitu tema 6, energi dan perubahannya, subtema yang ketiga, energi alternatif, pembelajaran yang pertama. Yang pertama, kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia yang semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi penduduk dunia ini semakin banyak ya, semakin padat. Makanya itu akan berimbas atau berefek pada kebutuhan yang semakin tinggi, khususnya kebutuhan manusia akan energi. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak sekali energi. Contohnya bahan bakar minyak atau BBM. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya juga akan semakin sedikit atau berkurang ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dicarilah berbagai energi alternatif. Alternatif itu maksudnya pilihan yang lain ya. Tujuannya adalah untuk menggantikan bahan bakar minyak. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, ini ada contoh-contoh energi alternatif ya. Bisa dengan menggunakan energi dari surya atau dari matahari. Jadi bantuan matahari ini dengan cara pemanfaatan energi surya kayak gini panelnya ya, alatnya seperti ini. Terus ada juga energi alternatif dengan menggunakan pemanfaatan energi air. Ini yang kedua. Yang ketiga, kincir angin. Kincir angin ini merupakan pemanfaatan energi angin. Bentuknya seperti ini. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi angin, dan energi gerak air. Jadi contoh-contoh energi alternatif yang sudah diupayakan selama ini sudah cukup banyak ya. Dari energi panas matahari, atau menggunakan gerak angin, dan menggunakan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian listrik yang dihasilkan oleh
Benda-benda tadi, matahari, air, dan angin, inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Energi matahari kemudian dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi energi matahari ini nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak. Dari kesimpulan tadi, kita dapat menemukan berita atau kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Mengapa perlu energi alternatif? Karena ketersediaan BBM semakin menipis dan berbanding terbalik dengan kebutuhannya. Jadi energi alternatif ini diperlukan karena kebutuhan yang semakin banyak, tetapi ketersediaannya itu semakin sedikit, jadi kebalikannya. Yang ketiga, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Tadi sudah disampaikan, yang merupakan energi alternatif tadi sudah ada energi dari panas matahari, air, dan angin yang bisa digunakan untuk pengganti bahan bakar minyak tadi ya, sebagai energi alternatif yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Contohnya yaitu kita bisa menggunakan kompor listrik sebagai pengganti kompor minyak tanah. Karena minyak tanah sekarang juga sudah langka, sudah jarang kita temukan. Jadi kita bisa menggunakan kompor listrik. Yang kelima, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Lah, ini yang berbahaya ya. Jika tidak ada energi alternatif, maka persediaan BBM dapat habis, sehingga berakibat adanya gangguan dalam kehidupan manusia. Contohnya ini seperti kendaraan yang tidak dapat digunakan karena tidak ada bahan bakar. Begitu pula dengan berbagai mesin pabrik. Jadi BBM itu memang sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana ya. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Contohnya di sini yang laki-laki ini biasanya suka bermain layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Di sini sudah ada yang bermain layang-layang ini. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Dari perbedaan warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Ya, jadi ini beda-beda. Dari segi warnanya antara gambar yang pertama, kedua, dan ketiga ini berbeda ya. Warnanya juga berbeda-beda, garisnya, bentuknya juga berbeda-beda. Ini si Udin suka bermain layang-layang nih, si Udin. Dia bermain dari pukul 15.30 atau pukul berapa? Ya, pukul 3:30 sore sampai dengan pukul 16.30 atau pukul 4:30 sore. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi anak-anak ini bisa melihat ya, gambar yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita lihat dulu yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini
mulai kegiatan bermain layang-layangnya si Udin ini pukul 15.30 lah. Bisa digambarkan seperti ini, jarum pendeknya di angka mendekati 4, di tengah-tengah antara angka 3 dan 4. Sedangkan jarum panjangnya di angka 6. Nah, ini kita bisa membacanya jam seperti ini, itu berarti pukul setengah 4 sore atau pukul 15.30. Untuk gambar yang kedua ini menunjukkan selesai kegiatan bermain layang-layangnya si Udin ini. Tadi selesainya pukul 16.30 atau pukul setengah 5 sore. Di jarum pendeknya mau mendekati angka 5 atau di tengah-tengah antara angka 4 dan 5, sedangkan untuk jarum panjangnya di angka 6. Ternyata nggak cuma Udin nih yang suka bermain layang-layang, Benny pun juga suka bermain layang-layang. Benny bermain pukul layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Ini bisa digambarkan, ini mulai ya si Benny mulainya ya. Jadi ini Benny mulai kegiatan berlayang-layangnya ini main layang-layang pukul 15.30 atau pukul setengah 4 sore. Seperti ini bisa digambarkan ya, yang bagian jam sebelah kiri, gambar jam sebelah kiri ini mulai bermainnya si Udin. Nah, yang sebelah kanan ini pukul 16.45 atau selesai bermain layang-layangnya. Jadi jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 9 atau pukul 16.45 menit. Jam 5 kurang 15 menit ya. Dari keterangan ini kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan cara menghitung lamanya Benny bermain layang-layang adalah titik-titik menit. Jadi kita akan mengubahnya ke satuan menit. Caranya seperti ini ya. Lamanya sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulainya. Dengan seperti ini, waktu selesainya tadi pukul 16.45 dikurangi pukul 15.30. Jadi hasilnya ada 1 jam 15 menit. Ya, 1 jam 15 menit. Caranya bersusun kayak gini, dikurangi 1 jam 15 menit, karena ini yang ditanyakan ke dalam menit, jadi jamnya ini kita ganti ke satuan menitnya dulu. 1 jam itu ada 60 menit ditambah 15 menit. 15 menitnya ini tetap ya, tinggal dijumlahkan saja. 60 ditambah 15 yaitu hasilnya 75 menit. Jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 75 menit. Terima kasih, semoga video pembelajaran yang disampaikan Ustazah bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan keberkahan ilmu untuk anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, sholat dan ngajinya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.